Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa agar apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita dunia dan akhirat. Sekarang ikuti Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sekarang kembali lagi bersama Ustadz. Nah, hari ini kita akan kembali ke pembelajaran kita, yaitu pembelajaran tematik. Adapun materi yang akan Ustadz sampaikan yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Baiklah anak-anak, sekarang mari kita masuki materi kita yang pertama. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menjaga bagian-bagian tubuh kita. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang bagian-bagian tubuh. Nah, tubuh kita ini memiliki bagiannya masing-masing dan juga memiliki fungsinya masing-masing. Kita harus menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan kuat. Sekarang sebelum nanya nih, apakah kalian tahu bagian mana saja yang tidak boleh disentuh oleh orang lain dan bagian mana yang boleh disentuh oleh orang lain? Jika kalian belum tahu, marilah simak lagu yang akan Ustadz putarkan berikut ini. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Anak-anak, nah berdasarkan lagu yang kalian simak tadi, ada bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain dan ada bagian tubuh yang boleh disentuh oleh orang lain. Nah, sekarang Ustadz akan menjelaskan lebih lanjut bagian tubuh manakah yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Pada gambar berikut terdapat 4 bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain.
Yang pertama adalah mulut. Mulut tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kenapa? Karena di dalam mulut itu terdapat banyak kuman. Yang kedua adalah dada. Nah, dada juga tidak boleh disentuh oleh sembarang orang. Yang ketiga adalah kemaluan. Nah, kalian harus berhati-hati apabila ada orang yang ingin menyentuh kemaluan kalian. Sekarang yang terakhir, yang keempat, nah, yaitu adalah pantat. Pantat juga tidak boleh disentuh oleh orang lain, karena itu adalah hal pribadi kita dan hanya kita yang boleh menyentuh bagian tubuh kita tersebut. Anak-anak, kita harus menjaga bagian-bagian tubuh kita agar tidak disentuh oleh orang lain, kecuali orang tua dan dokter. Orang tua boleh menyentuh bagian tubuh kita ketika hendak memandikan ataupun membantu membersihkan. Dokter boleh menyentuh bagian tubuh kita untuk melakukan pemeriksaan. Nah, kita tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kalau ada orang yang lain mau menyentuh bagian tubuh yang Ustadz lingkarin tadi, maka katakanlah tidak. Lalu laporkan kepada orang tuamu atau gurumu, agar kita terhindar dari orang-orang yang ingin menyakiti kita. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membaca buku dengan benar. Sekarang perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut terdapat Dayu sedang melakukan kegiatan membaca. Nah, pada gambar 1 itu gambar Dayu sedang membaca buku diterangi oleh cahaya lampu. Sedangkan gambar yang kedua yaitu gambar Dayu sedang membaca buku tidak diterangi oleh cahaya lampu. Nah, sekarang gambar manakah yang menunjukkan kegiatan membaca yang benar? Ya, benar sekali. Gambar kegiatan membaca yang benar adalah gambar nomor 1. Hal tersebut dikarenakan cahaya lampu jatuh tepat di atas buku sehingga tulisannya jadi jelas dan si Dayu dapat melakukan kegiatan membaca dengan baik. Anak-anak, dalam kegiatan membaca buku, kita juga harus memperhatikan langkah-langkah yang akan dilakukan, seperti bagaimana cara membuka buku, bagaimana cara memegang buku, dan bagaimana cara membalik halaman buku dengan benar. Sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, apakah kalian tahu bagaimana cara memegang ataupun membalik halaman buku dengan benar? Kalau kalian belum tahu, Ustadz akan mengajarkan kepada kalian. Yang pertama yaitu peganglah buku kalian dengan erat dan hati-hati agar buku tersebut tidak jatuh. Nah, apabila jatuh, maka buku akan rusak ataupun jadi sobek. Yang kedua, baliklah halaman buku dengan perlahan-lahan. Apabila kita membaliknya dengan cepat, maka halaman tersebut akan sobek. Nah, lakukanlah kegiatan berikut saat kalian sedang melakukan kegiatan membaca ataupun saat ingin membuka buku kalian masing-masing. Baiklah anak-anak, sekarang tugas kalian di rumah adalah praktekkan bagaimana cara memegang buku, bagaimana cara membalik halaman buku, dan membaca buku di tempat yang terang. Lakukanlah kegiatan praktek tersebut bersama orang tua pian ataupun bersama orang yang dewasa di rumah pian. Nah, buatlah video tersebut lalu kirimkan kepada Ustadz. Sekarang demikianlah materi yang dapat Ustadz sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang Ustadz ajarkan kepada kalian bermanfaat bagi kalian. Pada hari ini kita sudah belajar tentang bagian tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh oleh orang lain dan bagian tubuh mana saja yang boleh disentuh oleh orang lain. Dan juga hari ini kita sudah belajar bagaimana cara membaca buku dan bagaimana cara membalik buku di tempat yang terang.
Sekarang sekian dari Ustadz. Salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.